اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku sekalian, saya ingin coba sedikit menjawab pertanyaan yang sering muncul ketika mengadakan kajian Al-Quran. Bagaimana hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid? Yang kedua, bagaimana hukumnya menerapkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Itu dua pertanyaan yang berbeda. Akan saya coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kaidahnya kita akan selalu merujuk kepada Al-Quranul Karim, kemudian kita merujuk pada hadis dan penjelasan para ulama. Apabila kita melihat dalam surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 di halaman 574, kita akan mendapati ayat yang keempat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf, itu mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah, wa ma'rifatil wuquf, dan mengetahui tempat waqaf atau tempat berhentinya. Kemudian apa itu tajwid? Tajwid oleh para ulama ahli ilmu tajwid sebagai menyebutkan ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'itaihi ahaqqu wa mustahaqqah, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Jadi setiap huruf hijaiyah yang kita baca memiliki makhrajnya atau tempat keluarnya, dan memiliki sifatnya, dan memiliki hukum-hukum yang terkait dengan huruf-huruf tersebut. Nah, pertanyaannya terjawab yang pertama, bahwa warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran itu wajib dengan tartil. Tartil dan turunannya penjelasannya adalah sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi praktek kita membaca Al-Quran diwajibkan dengan ilmu tajwid. Pertanyaannya, bagaimana kita menerapkannya? Kita jawab dulu pertanyaan yang kedua. Kemudian bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Para ulama menyepakati bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain itu adalah menerapkannya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Muzammil tadi. Sedangkan mempelajari ilmu tajwidnya itu adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah apabila ada sebagian umat Islam yang secara khusus mempelajari ilmu tajwid secara mendalam, kemudian sebagian besar umat Islam yang lainnya mungkin tidak mempelajari secara mendalam, maka yang tidak mempelajarinya secara mendalam itu tidak berdosa. Akan tetapi apabila seluruh umat Islam yang hidup ketika itu tidak ada satupun yang mempelajari dengan secara mendalam, maka dosanya merata. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Para ulama merujuk pada kitab Muqaddimah Al-Jazari yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Al-Jazari dalam baitnya yang ke-27, wal akhadhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qur'ana asimu. Jadi wa akhdhu atau mengambil bit tajwidi dengan ilmu tajwid atau penerapan ilmu tajwid hatmun lazimu, yaitu wajib. Man lam yujawidil Qur'ana asim, barang siapa yang tidak menerapkannya pada Al-Quran asim, berdosa. Ini kaitannya dengan penerapan ilmu tajwid. Pertanyaan ketiga yang akhirnya muncul akibat penjelasan yang pertama dan yang kedua. Penjelasan pertama menyebutkan penerapan ilmu tajwid itu wajib, fardhu ain. Kemudian mempelajari ilmu tajwid secara spesifik mendalam itu fardu kifayah. Misalkan kita adalah orang yang tidak mempelajarinya, karena kan fardu kifayah. Mungkin ada fulan A, fulan B, fulan C, mereka adalah orang ulama khusus
Ustaz khusus yang mempelajari ilmu tajwid. Saya bagian D-nya, orang umum misalnya, yang tidak mempelajari secara khusus. Pertanyaannya, bagaimana kita menjembatani? Kita tidak mempelajari Al-Quran secara spesifik ilmu tajwidnya, tapi Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menerapkannya. Nah, ini kadang ada terjadi kebingungan di sebagian masyarakat kita. Maka jawabannya kita akan merujuk kepada Mabadi Ilmu Tajwid. Mabadi Ilmu Tajwid itu adalah sebuah matan yang ditulis oleh Syekh Imam As-Sabban. Jadi fondasi ilmu tajwid. Fondasi ilmu tajwid itu berkaitan ada 10 hal. Tapi saya akan merujuk langsung kepada walistimdadu sama al-walwadi. Saya sebutkan sekilas saja. Inna mabadi kulla fannin asyrah. Sesungguhnya pokok fondasi itu ada 10. Ada 10 fondasi termasuk dari fondasi ilmu tajwid. Al-haddu, definisi, wal maudu'u, kemudian itu tema pembahasan, sama-sama bermanfaat. Wa fadluhu, keutamaannya, wa nisbatun, penisbatannya, wal wadi itu pencetusnya. Wal ismu, nama ilmunya ilmu tajwid, wal istimdadu, penyandarannya, wal istimdadu hukmu syari, dan hukmu syarinya apa? Masailun. Untuk menjawab yang tadi, kita ke wal wadi, pelopornya saja. Pelopor dengan wal istimdadu dan penyandarannya. Jadi pelopor ilmu tajwid sebagaimana tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita baca Al-Qur'an dengan tajwid, dan begitu Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibrilnya, itu sudah dengan lengkap ilmu tajwidnya, ilmu penerapan tajwidnya. Ya, jadi secara riwayat Al-Qur'an itu sampai ke baginda Nabi SAW dan sampai kepada kita dengan ilmu tajwid. Kemudian belakangan para ulama ketika masyarakat Islam semakin menyebar, ini tidak harus dibutuhkan ilmu yang mencatat apa yang telah dipraktekkan oleh baginda Nabi SAW, kemudian diajarkannya kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Ketika umat Islam semakin luas penyebarannya, maka dibutuhkan suatu metode untuk mengajarkan ilmu tajwid ini kepada masyarakat yang luas. Maka dibukukanlah atau dibuatkanlah teori. Nah, teori inilah yang muncul belakangan. Misalkan baginda Nabi SAW ketika misalkan dalam Al-Quran menemukan kata nun sukun, min misalkan, ketemu ba'di, maka para sahabat mendengarnya bukan min ba'di sebagaimana orang Arab biasa berkata, tetapi mengucapkan dengan kata min ba'di. Loh, ini kok beda? Nah, ketika beda ini, para sahabat atau ulama yang mengerti perbedaan ini kemudian mencatat, oh ini ketika ada nun sukun bertemu dengan ba, maka dibuatkan nama istilahnya iqlab. Ilmu tajwid inilah secara teori yang kemudian sampai juga kepada kita. Apabila kita tidak mempelajari ilmu tajwid secara spesifik, tetap kita harus belajar kepada guru yang mengerti bagaimana menerapkan ilmu tajwid. Jadi caranya dua. Bagi kita masyarakat awam yang tidak mengetahui cara membaca Al-Quran, maka kombinasikan keduanya, berguru dengan guru yang bisa menerapkan ilmu tajwid dan mempelajari teorinya. Apabila mempelajari teorinya kita agak terhambat, jangan pernah meninggalkan kita belajar dengan guru. Karena dengan gurulah ini kita mendapatkan metode membaca Al-Quran sesuai dengan riwayat baginda Nabi SAW. Apabila kita meninggalkan pelajaran teori dan juga kita juga meninggalkan guru, maka kita akan cenderung masuk kepada kekeliruan yang banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.